Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205018, semester 4, Universitas Pancasakti D. Untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Sabarudin Sinulingga, STMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Activity Based Costing untuk ujian tengah semester saya. Berikut ini penjelasannya. Activity Based Costing atau ABC adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk yang bersangkutan. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh 1. Persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Syarat penerapan ABC ada 3. Yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversifikasi yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan yang tinggi. Yang ketiga, biaya overhead lebih dominan dibandingkan dengan biaya TKL. Fungsi activity based costing yang pertama memahami biaya produk dan pelanggan. Yang kedua untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang ketiga untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks dan lain-lain. Karakteristik ABC meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih pengumpulan biaya overhead dalam satu kumpulan perusahaan atau kumpulan departemen, biaya diakumulasikan oleh aktivitas. Ini disebabkan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam langsung atau jam mesin. Ini meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Komponen-komponen ABC. Yang pertama, resources atau sumber daya. Resources adalah tempat organisasi pembelanjaan uang mereka atau kategori biaya yang dicatat. Gaji dan material misalnya merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Yang kedua, resources diverse atau pergerakan sumber daya. Pergerakan sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Contoh pergerakan sumber daya adalah presentasi total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja tersebut. Yang pertama, kursi pelanggan dan menu penawaran. Yang kedua, mengambil pesanan Anda. Yang ketiga, mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan, mengisi minuman, menentukan dan memberi tagihan, mengumpulkan uang dan memberikan kembalian, menghapus tabel. Masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja. Setiap aktivitas menghasilkan sumber daya yang memerlukan biaya. Yang keempat, activities drivers, pergerakan biaya kegiatan. Pergerakan biaya kegiatan adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Pergerakan biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kasual mempengaruhi biaya selama rentan waktu tertentu. Dalam organisasi manufaktur, berikut adalah contoh dari beberapa pergerakan biaya aktivitas. Beberapa contoh pergerakan biaya kegiatan: jumlah penerimaan pesanan untuk departemen penerima. Yang kedua, jumlah penerimaan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian. Yang ketiga, jumlah pemesanan pengiriman untuk departemen pengiriman, jumlah unit, jumlah pengaturan, dan lain-lain.
Yang terakhir atau yang kelima yaitu cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelangganan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Pergerakan aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Kelemahan dan kelebihan sistem ABC. Kelemahan ABC. Yang pertama ada alokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contohnya pembersihan pabrik dan pengolahan proses produksi. Yang kedua, mengabaikan biaya. Biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, contohnya iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. Keunggulan sistem activity based costing. Keunggulannya yaitu membantu mengurangi distorsi yang disebabkan oleh alokasi biaya tradisional. Sistem ini memberikan gambaran yang jernih tentang bagaimana bauran dari beraneka ragam produk, jasa, dan aktivitas memberikan kontribusi kepada laba usaha dalam jangka panjang. Contoh soal yaitu yang pertama, PT Arnold Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur makanan yang menghasilkan dan menjual produk dua jenis kualitas yang berbeda, yaitu kualitas istimewa dan kualitas reguler. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis kualitas produk tersebut sebagai berikut keterangannya. Volume produksi untuk unit produk istimewa yaitu 12.000, produk regulernya 36.000. Terus harga jual dalam rupiahnya untuk produk istimewanya 800, untuk produk regulernya 400. Terus kos utama dalam rupiahnya yaitu 400 untuk produk istimewa dan untuk produk regulernya 140. Jam kerja langsungnya untuk produk istimewa yaitu 60.000, sedangkan untuk produk regulernya itu 180.000. Akuntansi manajemen perusahaan mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan memicu aktivitas sebagai berikut. Ini adalah tabel pertama. Ada aktivitas rekayasa. Cost pool yang dianggarkannya yaitu 300.000 dengan pemicu aktivitasnya itu jam rekayasa. Yang kedua, aktivitas setup. Dengan cost pool yang dianggarkan yaitu 720.000 dengan pemicu aktivitasnya itu jam setup. Yang ketiga, aktivitas perputaran mesin dengan cost pool yang dianggarkan 3.600.000 dengan pemicu aktivitas jam mesin. Pengepakan dengan cost pool yang dianggarkan 180.000 dengan pemicu aktivitas jumlah pengepakan. Jadi totalnya yaitu Rp4.800.000. Berikut data aktivitas atau transaksi yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Aktivitas, konsumsi aktivitas dibagi menjadi dua yaitu istimewa dan reguler, terus total. Yang pertama jam rekayasa. Untuk produk istimewanya yaitu 12.000, untuk produk regulernya 18.000, totalnya 30.000. Untuk jumlah setup, untuk produk istimewanya 480, untuk produk regulernya 240 dengan total 720. Untuk jam mesin, untuk produk istimewanya 120.000, untuk produk regulernya 240.000 dengan total 360.000. Jumlah pengepakan produk istimewa yaitu 12.000, produk reguler yaitu 24.000, totalnya 36.000. Hitunglah. Yang pertama, biaya overhead yang dibebankan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Yang kedua, biaya overhead yang dibebankan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Yang ketiga, hitunglah laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Yang keempat, hitunglah laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Penyelesaian. Yang pertama, sistem konvensional.
Total jam kerja langsung yaitu 60.000 ditambah 180.000 sama dengan 240.000 JKL. Tarif overheadnya per JKL yaitu 480.000 per 240.000 jam kerja langsung sama dengan 20. Cost overhead yang dibebankan. Untuk produk istimewa, totalnya yaitu 20 dikali 60.000 sama dengan 1.200.000. Per unitnya yaitu 120.000 dibagi 12.000 sama dengan 100. Untuk produk regulernya dengan total 20 dikali 180.000 sama dengan 3.600.000. Untuk per unitnya 3.600.000 dibagi 36.000 sama dengan 100. Yang kedua, menggunakan sistem ABC. Pemicu aktivasinya untuk yang pertama rekayasa. Dengan total cost yaitu 300.000, konsumsi aktivasinya 30.000, tarif aktivasi yaitu 10 rupiah. Untuk jumlah setupnya, untuk total costnya yaitu 720.000, konsumsi aktivasinya 720, tarif aktivasinya 1.000. Untuk jam mesin, untuk total costnya yaitu 3.600.000, untuk konsumsi aktivasinya yaitu 360.000. Terus untuk tarif aktivasinya yaitu 10. Jumlah pengepakan, untuk total costnya yaitu 180.000, untuk konsumsi aktivasinya yaitu 36.000, untuk tarif aktivasinya yaitu 5. 2. Cost overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk dihitung sebagai berikut. Yang pertama, produk istimewa. Jam rekayasa, tarif aktivitasnya yaitu 10, jumlah aktivitasnya 12.000, cost overheadnya 120.000, cost overhead per unitnya yaitu 10. Untuk jam setup, tarif aktivitasnya yaitu 1.000, jumlah aktivitasnya 480, cost overheadnya 480.000, cost overhead per unitnya 40. Jam mesinnya, tarif aktivitasnya yaitu 10, jumlah aktivitasnya yaitu 120.000, cost overheadnya yaitu 1.200.000 rupiah, cost overhead per unitnya yaitu 100. Untuk jumlah pengepakannya, tarif aktivitasnya yaitu 5, jumlah aktivitasnya yaitu 12.000, cost overheadnya yaitu 60.000, cost overhead per unitnya yaitu 5. Total cost overheadnya yaitu 1.860.000 rupiah. Cost overhead, total cost overhead per unitnya yaitu 155. Cara menghitung cost overhead per unit yaitu JKL dibagi unit per volumenya. Yang kedua, produk reguler. Untuk jam rekayasanya, tarif aktivitasnya yaitu 10, jumlah aktivitasnya yaitu 18.000, cost overheadnya yaitu 180.000, cost overhead per unitnya yaitu 5. Untuk jam setup, tarif aktivitasnya yaitu 1.000, untuk jumlah aktivitasnya yaitu 240, untuk cost overheadnya yaitu 240.000, untuk cost overhead per unitnya yaitu 6,67. Untuk jam mesin, tarif aktivitasnya yaitu 10, jumlah aktivitasnya yaitu 240.000, untuk cost overheadnya yaitu 2.400.000 rupiah, untuk cost overhead per unitnya yaitu 66,67. Untuk jumlah pengepakan, tarif aktivitasnya yaitu 5, untuk jumlah aktivitasnya yaitu 24.000, untuk cost overheadnya yaitu 120.000. Untuk cost overhead per unitnya yaitu 3,33. Jumlah cost overhead totalnya yaitu 2.940.000 rupiah. Total cost overhead per unitnya yaitu 81,67 rupiah. Ketiga, laba kotor
per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Untuk harga jual per unit, untuk produk istimewanya yaitu Rp800, untuk regulernya yaitu Rp400. Cost produk. Cost produk yang pertama adalah cost utama. Untuk produk istimewa yaitu Rp400, untuk regulernya yaitu Rp160. Untuk cost overheadnya, untuk yang istimewa, cost overheadnya yaitu Rp200, untuk reguler yaitu Rp200 juga. Cost produk per unit, yaitu di total dari cost utama dan cost overhead 600 untuk yang istimewa, untuk yang reguler 160 ditambah 200 sama dengan 360 untuk cost produk per unit. Nah, laba kotor per unitnya yaitu harga jual per unit dikurang cost produk per unit. Jadi hasilnya 800 dikurangin 600 sama dengan 200 untuk produk istimewa, sedangkan laba kotor per unit untuk produk reguler yaitu harga jual per unit 400 dikurang cost produk per unit 360. Jadi laba kotor per unitnya untuk produk reguler yaitu Rp40. Keempat yaitu laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Harga jual per unit untuk yang istimewa yaitu 800, untuk yang reguler yaitu 400. Kos utamanya untuk yang istimewa 400, untuk yang reguler 160. Jam rekayasa untuk yang istimewa 10, untuk yang reguler 5. Jam setup untuk yang istimewa 40, untuk yang reguler 6,67. Jam mesin untuk yang istimewa 100, untuk yang reguler 66,67. Jumlah pengepakan untuk yang istimewa yaitu 5, untuk yang reguler yaitu 3,33. Jumlah untuk yang istimewa yaitu 155, untuk yang reguler 81,67. Cost produk per unit untuk yang istimewa yaitu 555, untuk yang reguler 241,67. Laba kotor per unitnya yaitu 800 dikurang 555 yaitu 245. Untuk yang reguler 400 dikurangi 241,67, hasilnya untuk laba kotor per unitnya yaitu 158,33. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya Deka Gembelang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.